Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Alwisudi Mubarak dengan NIM 2309316066919. Di sini saya akan mengerjakan evaluasi pertemuan ke-15 untuk mata kuliah teknologi alat berat. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut berdasarkan dokumen yang disediakan. Jawabannya adalah perbedaan preventif dan korektif maintenance dalam dunia alat berat menjaga alat tetap berfungsi optimal. Preventive maintenance dilakukan sebelum kerusakan terjadi berdasarkan jadwal, misalnya pemeliharaan 250 jam termasuk pelumasan, pergantian filter, dan pemeriksaan sistem. Sebaliknya, corrective maintenance dilakukan setelah kerusakan muncul, seperti overhaul pada final drive karena unit sudah tidak bisa beroperasi. Pendekatan preventif lebih hemat biaya dan mengurangi downtime. Soal yang kedua, uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oil untuk program analisa pelumas atau PAP dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Prosedur pengambilan oli atau PAP, prosedur pengambilan oli untuk program analisa pelumas. PAP bukan sekedar mengambil cairan, tapi mempresentasikan kondisi internal komponen engine. Dijalankan 5 menit agar pelumas merata. Lalu oli disedot kurang lebih 5 cm dari dasar menggunakan vakum pump. Menggunakan selang berbeda dan untuk tiap komponen mencegah kontaminasi silang yang bisa merusak keakuratan analisa laboratorium. Untuk soal yang ketiga, analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal pergantian oil engine. Berdasarkan dokumen, bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine. Jawabannya adalah kandungan sulfur dan interval pergantian oli. Kualitas bahan bakar sangat menentukan umur oli dan kesehatan engine. Bila kadar sulfur kurang dari 0,5%, interval penggantian oli normal. Tapi jika mencapai 0,5-1%, pergantiannya harus dipersingkat. Kandungan di atas 1% bisa mempercepat kerusakan akibat korosi. Penggunaan bahan bakar dengan sulfur tinggi akan menguras biaya perawatan dan mempercepat kegagalan engine. Soal yang keempat, bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Jawabannya adalah initial versus regular service pada 250 jam. Initial service dilakukan saat unit baru dan berfungsi menghilangkan gram logam dan partikel sisa produksi. Item pekerjaan lebih banyak daripada periodic service regular, meski dilakukan pada jam operasi yang sama. Ini penting untuk mencegah kerusakan dini akibat gesekan dari komponen baru yang belum beradaptasi sempurna. Soal yang kelima, evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan konvensional base maintenance dibandingkan dengan
schedule overhaul. Dalam situasi operasional seperti apa masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif dan diterapkan? Jawabannya adalah conditional based versus schedule overhaul. CBM memberikan fleksibilitas dan efisiensi karena berdasarkan data aktual, bukan waktu. Cocok di lingkungan kerja yang variatif. Schedule overhaul di sisi lain lebih cocok untuk operasi standar dan terjadwal, misalnya pada proyek tambang besar dengan jadwal tetap. CBM mencegah perbaikan yang tidak perlu, sementara overhaul menjamin semua sistem diperiksa menyeluruh. Soal yang keenam, seorang operator melapor bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Berdasarkan dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan berikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jawabannya adalah tindakan saat engine overheat. Menghadapi engine overheat, tindakan pertama adalah menurunkan RPM dan menunggu suhu turun secara bertahap. Ini penting karena mematikan engine secara langsung saat overheat dapat menyebabkan kerusakan permanen seperti retakan pada head cylinder. Setelah suhu stabil, matikan engine dan lakukan inspeksi pada sistem pendingin, fan belt, dan radiator. Soal yang ketujuh, pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah. Sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik, berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dalam menghemat biaya dalam jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Jawabannya adalah hemat biaya lewat preventive maintenance. Pemeliharaan preventif mengurangi risiko perbaikan besar yang mendadak. Misalnya, mengganti filter oli secara rutin jauh lebih murah dibandingkan mengganti komponen engine akibat oli kotor. Selain itu, downtime alat bisa dicegah sehingga produksi tidak terganggu, yang berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional. Soal yang ke-8, rancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisis pelumas atau PAP, program pemeriksaan mesin PPM, dan program pemeliharaan undercarriage atau P2U untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan. Jawabannya adalah sistem pemantauan terintegrasi, sistem digital berbasis dashboard terpadu, bisa menggabungkan PAP analisa pelumas, PPM pemeriksaan mesin, dan P2U pemeliharaan undercarriage. Sistem ini memantau kondisi real time, mengeluarkan notifikasi, dan menyimpan histori perawatan. Dengan itu, teknisi dan manajer bisa membuat keputusan pemeliharaan secara cepat dan akurat, mengurangi resiko kerusakan besar. Soal yang ke-9, berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian, daily inspection, alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minimal pengalaman. Sertakan fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif. Checklist digital interaktif. Untuk membantu operator pemula, checklist digital harian bisa disertai foto, ikon visual, dan video tutorial. Sistem ini juga memungkinkan pelapor kerusakan via foto atau suara laporan langsung terkirim ke teknisi. Mempercepat respon, fitur ini membuat inspeksi lebih akurat dan efisien meski operator masih minim pengalaman. Soal yang ke-10,
Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang Anda berikan. Menurut usulan dari saya, penyempurnaan prosedur dengan teknologi baru, integrasi teknologi seperti sensor IoT, AI prediktif, dan mobile apps akan meningkatkan efisiensi dan keamanan. Misalnya, AI dapat memprediksi kegagalan bearing sebelum terjadi. Penggunaan oli biodegradable juga akan mengurangi dampak lingkungan. Teknologi ini bukan hanya meningkatkan performa alat, tetapi juga mendukung keberlanjutan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.